Anda bisa adakan pertemuan dengan luring atau tatap muka ya. Secara pertemuan 1 dan 4 kemarin sudah dilaksanakan secara online. Hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama datang ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan secara offline. Nah, sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk memulai kegiatan kita di siang hari ini kita awali dengan berdoa. Ketua kelas mohon dipimpin doa untuk kelas L. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, baik, untuk perkuliahan minggu kelima ini, seperti minggu sebelumnya, kita masih melanjutkan materi mengenai sejarah perjuangan PGRI. Pada hari ini kesempatannya dari kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 2 oleh siapa? Nainawa dan Cindy Hardianti. 3 orang ya. Sudah siap materinya? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan untuk kelompok 2, waktu dan tempatnya dipersilakan presentasikan ke depan. Untuk materi pertemuan kelima ini sejarah perjuangan PGRI pada Orde Lama. Ya. Silakan. Yang lainnya sudah punya materinya atau belum di-share? Atau sudah di-share? Belum ya, jadi masih di depan. Ya. Jadi tolong yang lainnya diperhatikan, nanti materi yang di depan akan ditanyakan kembali pada mahasiswa yang ada di belakang atau kelompok lain yang tidak presentasi. Silakan kelompok 2.
PGRI atau nafas sentral. Nah, selanjutnya pada periode tahun 1962 sampai 1965 merupakan periode yang sangat pahit bagi PGRI karena penyebabnya itu adalah perpecahan. Karena itu penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guru atau profesi guru secara keseluruhan, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan yang diterapkan melalui berbagai macam organisasi masyarakat. Lalu, Tugu Komunis menunjukkan Supardi dan Goldfried menjadi ketua dan wakil ketua pemilihan PB PGRI. Tetapi si Goldfried ini pun termasuk salah seorang penandatangan surat fitnah. Sehingga timbul protes dari sidang pleno sehingga Goldfried itu dikeluarkan dari panitia dan untuk pemilihan ketua itu untuk susunan PGRI ini dipilihlah M.E. Subiadinata sebagai ketua umum. Nah, terus pada bulan pertama sesudah Kongres 10 PGRI mengalami kesulitan yaitu kekurangan dana karena pemasukan dana dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sangat seret karena iuran dari beberapa cabang yang setia pada PP PGRI di kedua provinsi tersebut disabot oleh pengurus daerah yang pro sama PKI. Nah, dukungan PGRI ini terhadap masuknya PSPN atau Persatuan Serikat Pekerja Pegawai Negeri ke dalam SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swasta di Indonesia tidak mengubah kekompakan di lingkungan PB PGRI. Nah, terus selanjutnya PB PGRI itu ikut serta dalam musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional yang berlangsung pada 17 Juli 1963 di Jakarta. Nah, musyawarah ini itu diadakan oleh 5 partai politik dengan 40 ormasnya sebagai reaksi terhadap seminar pendidikan Mengabdi Manipur yang diadakan pada bulan Februari 1963 di Jakarta oleh Lembaga Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh PKI dan kawan-kawannya. Nah, terus setelah PGRI itu serta dalam musyawarah penegasan Pancasila tersebut, maka Mujiono dan Ikhwani selaku yang pro PKI itu mengajukan nota pengunduran diri karena nah, selanjutnya pada Selasa malam tanggal 9 Juni 1964 itu akan dibicarakan masalah SOKSI sesuai dengan keputusan rapat PB PGRI sebelumnya. Nah, PB PGRI ini untuk
dari situ situasi yang terjadi di masyarakat adalah setiap kegiatan masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, semuanya diyakini dengan keyakinan politik adalah panglima. Kemudian orang-orang dipaksa untuk dapat menarik garis yang tegas tentang siapa kawan dan siapa lawan. Kemudian persaingan antar kelompok dan antar individu dalam masyarakat juga terjadi yang dengan cara berlebihan, terutama bagi orang yang berbeda pendapat, apalagi yang bertentangan dengan pandangan pemerintah. Itu sudah langsung dituduh dengan konsep atau kontra revolusioner, anti manipul, ada konspirasi asing dan sebagainya. Nah, masyarakat ini sangat menghindari tuduhan-tuduhan ini, sangat tidak mau dituduh kayak gini. Jadi, nah, kemudian selanjutnya politik nasakom atau nasionalis agama dan komunis dibangun berdasarkan bentuk persatuan umum yang oleh PKI dijadikan sarana untuk memperkuat generasi politiknya. Lembaga apapun diusahakan untuk dinasakomkan oleh PKI. Kemudian pemerintahan itu dipusatkan pada satu tangan, yaitu Bung Karno sebagai presiden, atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPR dengan macam-macam gelar agung lainnya. Dan semua orang itu juga berlomba-lomba untuk memberikan gelar agung kepada pimpinannya masing-masing. Kemudian di segi lain juga untuk menghancurkan wibawa pemerintah mulai dari akarnya, PKI melontarkan isu adanya setan desa, kemudian kapitalis birokrat dan nekolin atau neokolonialisme dan sebagainya. Kemudian setelah terjadinya tragedi nasional G30S PKI, barulah bangsa Indonesia menyadari bahwa semua yang terjadi ini merupakan perangkap dari PKI untuk mempercepat usahanya memperebutkan kekuasaan. Jadi semua yang terjadi ini adalah perangkap PKI, dan setelah G30S PKI, masyarakat Indonesia baru sadar kalau itu adalah perangkap dari PKI. Semua itu terjadi. Nah, dari politik nasakom ini juga dirasakan dalam PGRI. Jadi dia sampai juga ke PGRI pada Kongres 9 PGRI di Surabaya bulan Oktober tahun 1999, kemudian dilanjut lagi sampai Kongres 10 di Jakarta bulan November. PKI itu melakukan infiltrasi ke dalam tubuh PGRI. Jadi PKI itu masuknya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi dengan cara halus, diam kawan. Kemudian akhirnya prinsip siapa kawan, siapa lawan berlaku dalam tubuh PGRI. Nah, kawan itu adalah semua golongan Pancasilais anti PKI yang dalam pendidikan berusaha mengamankan Pancasila. Sedangkan lawan adalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan Pancasila dan Pancasila. Namun, kekuatan golongan Pancasilais di PGRI itu masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi PGRI masih lebih menang dibanding PKI pada saat infiltrasi ke dalam PGRI. Nah, setelah tadi melakukan infiltrasi, ternyata PKI itu tidak mampu lagi melakukan taktik-taktik penyusupan terhadap PGRI. Jadi udah nggak mampu lagi menyusup-nyusup. Akhirnya mereka mengubah siasatnya dengan melakukan usaha secara terang-terangan, dengan memisahkan diri dari PGRI dan menyebut diri mereka itu PGRI NV atau PGRI non-Pak Sentral. Jadi setelah usahanya yang pertama melakukan infiltrasi secara menyusup, secara diam-diam, namun tidak berhasil, akhirnya melakukan kembali dengan memisahkan diri dari PGRI, menyebut dirinya PGRI NV, PGRI non-Pak Sentral. Nah, PGRI NV ini dibentuk pada bulan Juni. Bukan demi kepentingan guru atau profesi guru secara keseluruhan, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan yang
yang menerbitkan Penpres nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari panitia negara untuk penyempurnaan sistem pendidikan Pancasila. Nah, dari turun tangannya Presiden ini, suasana sedikit berkurang, namun bagi PGRI, Penpres tersebut tetap tidak bisa mempersatukan kembali organisasi karena PKI udah berhasil